Pemirsa, bisnis pembuatan dan penjualan kue-kue lebaran selalu tumbuh marak di penghujung Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari kue-kue kering hingga kue bolu yang lezat ditawarkan dan dikemas dalam berbagai bentuk. Tidak heran jika banyak orang menjadikan bisnis kue lebaran yang muncul setahun sekali tersebut sebagai profesi menjanjikan. Namun jika yang berjualan kue itu adalah para artis, apakah mereka melakukannya dengan motivasi untuk beralih profesi atau hanya sekedar hobi? Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Mulai bulan Desember ini, setiap edisi Selasa, Cek dan Dicek bekerja sama dengan Daktarin menggelar kuis Oke Cek dan Dicek jelang tahun 2003. Pertanyaannya dapat Anda simak nanti di layar televisi Anda. Nah pemirsa, tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan, tentunya untuk menyaksikan berbagai informasi selebriti dalam sajian khas Cek dan Dicek. Sekarang kita simak dulu kilasan informasinya. Sejumlah keluarga artis sengaja mendesain pakaian lebaran nanti secara seragam. Pasangan Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah salah satunya. Sudah 2 kali lebaran mereka selalu mendesain pakaian yang sama. Seperti apakah pakaian seragam mereka pada hari raya nanti? Berpenghasilan besar dari honor sebagai artis ternyata tidak membuat sejumlah selebriti merasa puas. Menjelang lebaran ini, mereka masih menyempatkan diri untuk berbisnis kecil-kecilan dengan menjual kue lebaran. Meski berlebaran, sejumlah artis ternyata tetap bekerja seperti hari biasanya. Kabarnya karena mendapat bayaran lebih besar daripada hari biasa, mereka rela tetap bekerja di hari kemenangan tersebut. Jangan lewatkan kisah Taufik Safalas yang katanya melihat langsung sosok almarhum Kasino saat sholat maghrib berjamaah di rumah Indro Warkop Minggu kemarin. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1423 Hijriah yang jatuh pada hari Jumat dan Sabtu besok, beberapa keluarga artis telah mempersiapkan berbagai macam keperluan untuk berlebaran termasuk baju barunya. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang telah merancang khusus busana lebarannya. Sebelum lebaran tiba, beberapa keluarga selebriti ini memperagakan busana lebarannya kepada tim Cek dan Dicek. Siapa saja yang kami dicek? Kita simak liputannya berikut ini. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1423 Hijriah yang jatuh pada tanggal 6 dan 7 Desember ini tinggal 3 hari lagi. Menjelang hari kemenangan itu, beberapa keluarga artis ternyata sudah mempersiapkan sejumlah keperluan untuk berlebaran. Termasuk salah satunya adalah soal pakaian. Secara diam-diam, beberapa keluarga artis rupanya telah mendesain sendiri pakaian lebarannya secara seragam. Seperti misalnya pasangan Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah. Seminggu sebelum lebaran, mereka rupanya telah mendesain pakaian yang senada. Cindy akan mengenakan kebaya bermotif pernak-pernik sejenis kristal, sedangkan Tengku akan mengenakan baju koko bermodifikasi. Untuk si kecil Tengku Saira Anantayan, Cindy dan Tengku ternyata juga sudah mempersiapkan 2 macam pakaian yang lucu-lucu. Keluarga kecil ini memilih warna ungu untuk pakaian lebarannya kali ini. Sebenarnya kompak sih enggak ya, cuman ya agak-agak disesuaikan aja warnanya sama desainnya gitu. Ya, kayaknya gitu ya. Buat sholat id, kayaknya sholat id kan kita mesti kalau bisa berpakaian serapih mungkin gitu. Jangan kalau kedugem doang pakainya. Nah kalau sholat id itu mesti gitu. Selain pasangan Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah, pasangan Vena Melinda dan Ivan Fadila serta Cindy Claudia Harhab dan Torik Eben Mahmud juga tidak ketinggalan dalam soal pakaian seragam untuk lebaran nanti. Masing-masing dari keluarga ini telah merancang sendiri pakaian lebarannya. Untuk lebaran kali ini, terus terang kalau Feral sama Atala itu saya kembarin. Jadi motifnya ya kan kalau misalkan Idul Fitri itu ingin membersihkan Feral, ingin membersihkan diri dari segala dosa dan ingin juga supaya hati lebih suci lagi, makanya pilih warna putih. Kalau untuk Mas Ivan, ini kembaran warna mungkin coklat. Jadi Bapak Ibu kembaran. Tahun ini kita emang sengaja bikin baju lebarannya kembaran gitu, satu warna, senada semuanya, sampai ke mamahku, ke papaku, sampai ke adik-adikku semua kita samaan. Kalau aku di sininya aku bordirannya aku kasih payet dikit. Kalau Mas Tori kan dia laki, jadi dia nggak dikasih payet, cuma bordir aja. Sabrina juga sama-sama aku dibordir kasih payet dikit, Abel sama papanya. Jadi kesannya sederhana. Hasil desain pakaian mereka terlihat memang bagus dan menarik. Berapa biaya yang mereka keluarkan untuk merancang seluruh pakaian itu? Ya, nggak besar sih, nggak mahal-mahal banget kok. Kalau aku karena bahan udah ada kan, bahan dari mertua kebetulan, terus kalau jahit
dari mamaku kan free ya. Nah kalau untuk anak-anak aku juga bahannya nggak terlalu mahal tapi yang jelas modelnya gitu. Untuk Mas Ivan juga kayaknya enggak lah, terjangkau sekali deh. Ini nggak mahal, jadi murah meriah. Murah meriah kata Abel. Untuk seluruh pakaian itu apakah mereka memakai tenaga perancang untuk mendesainnya? Ade Bapo, temen-temennya Ferry Mariadi gitu. Kenalnya juga gara-gara Ferry. Sebenarnya sih dia bukan desainer, cuman ibunya suka buka toko buka jahit-jahit gitu. Terus kebetulan dia juga emang anaknya punya sense of jahit-jahit gitu-gitulah gitu. Jadi sekalian sama dia. Terus terang mama yang selama ini memang mendesain bajuku, baju syuting, baju kebaya, dan aku lihat kayaknya kalau mama aku nggak perlu fitting lagi, langsung jadi berapa hari, ini cuma 2 hari gitu. Yang sekarang kita pakai ini nggak ada desainer khusus, jadi aku gambar sendiri aja. Aku bilang sama tukang jahitnya, kita maunya simple aja seperti ini gitu. Jadi nggak khusus desainer atau gimana gitu, nggak. Apakah dalam setiap kesempatan lebaran mereka selalu membuat pakaian baru yang didesain seragam? Tahun kemarin ijo malahan. Ijo sama tahun yang lalu juga kita kembaran. Jadi begitu anak saya 2, saya sudah mengkomitmen gitu ya, mengkomitmenkan diri untuk selalu kembar. Baru-baru aja karena kan Abel juga baru gede. Kalau misal kemarin masih bayi ya nggak kembaran. Sabrina sama Abriel masih bayi ya kita biasanya saya sama Mas Torik aja yang kembaran. Mereka semua pakai baju mereka masing-masing gitu. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, bisnis pembuatan dan penjualan kue-kue lebaran selalu tumbuh marak di penghujung Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari kue-kue kering hingga kue bolu yang lezat ditawarkan dan dikemas dalam berbagai bentuk. Tidak heran jika banyak orang menjadikan bisnis kue lebaran yang muncul setahun sekali tersebut sebagai profesi menjanjikan. Namun jika yang berjualan kue itu adalah para artis, apakah mereka melakukannya dengan motivasi untuk beralih profesi atau hanya sekedar hobi? Awal mulanya itu dari hobi, gue hobi banget bikin kue, terus masak, terus bikin parcel. Terus tante bilang, kenapa nggak lu coba pasarin aja? Dia bilang gitu, toh kue lu juga rasanya ya, dibilang enak nggak, dibilang nggak juga lumayan deh katanya gitu. Terus gue bilang ya udah deh gue coba. Akhirnya gue mulai coba, pertama tuh ke Cece, ke Krisna, ke Mbalia, terus ke Tio, dan akhirnya setiap tahun mereka jadinya rutin mesen gitu. Dasarnya saya suka, terus kebetulan ada tantenya teman pintar masak ini, terus ya kita ngobrol-ngobrol lah gitu. Akhirnya dia bilang oke deh gitu, jadi dia yang buat, saya yang pasarin. Nyatanya kue-kue lebaran yang dijual sejumlah artis laris manis di serbu konsumen. Boleh jadi karena rasanya memang lezat dan harganya cukup terjangkau. Apalagi jika dijual oleh seorang artis ternama. Apakah hal ini memang menjadi strategi dagang mereka? Kebetulan kita itu lebih banyak kan ada kan yang kalau mau orang dagang itu kan biasanya pakai menteganya yang wanginya itu dikit kan supaya juga untungnya dia besar. Kalau gue di sini untungnya nggak seberapa, tapi gue ingin orang tuh merasakan enak, puas gitu dengan kue gue gitu. Pasti kita berani katakan bahwa ini lebih enak daripada yang lain gitu, karena memang enak gitu. Karena kalau yang biasa kan suka apa sih pekat di sini ya rasa coklatnya, kalau kita tuh enggak. Sebagian artis juga mengaku hanya sekedar menjual kue jadi yang sudah dibuat oleh para juru masak. Namun beberapa artis lainnya justru merasa lebih afdol jika kue yang dijual adalah bikinan tangan mereka sendiri. Tentu ini menjadi keistimewaan lainnya, sebab membuat kue memerlukan keterampilan khusus. Lalu dari mana mereka memiliki keterampilan tersebut? Ngelihat resep aja gitu. Pertama kan gue pengen tahu nyoba kalau nggak ada kerjaan di rumah iseng bikin gitu ya, lama-lama coba pertama puding gitu, jualnya ke tetangga, lo beli dong puding gue, beli gitu. Akhirnya lama-lama ya udahlah coba bikinnya agak besaran, akhirnya dipasarin ke orang. Awalnya saya coba kan kok enak gitu, terus saya tawarinnya banyak yang peminat, apalagi Cornelia Agatha tuh paling suka, seminggu sekali pasti dia pesen 5 sampai ibunya bosan nih ngeliat ginian gitu. Berbeda dengan Fiona dan Suti, pemain lenong kawakan Pok Nori ternyata sudah sejak lama membuka usaha pembuatan dodol Betawi. Dibanding Fiona dan Suti Karno, Pok Nori terlihat lebih serius menjalankan usaha pembuatan dodol Betawinya ini. Emang mau udah usaha di situ gimana? Jadi kita juga
rasa girang juga. Kenain kita ada biar lagi nggak syuting kita ada harapan ini gitu. Ya biar keuntungan umpamanya 1.000 satu gini, ya kan kalau banyak kan kita